Kontribusi apa yang Anda sudah lakukan untuk negeri ini, Roy? Saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan domba Garut. Alhamdulillah, syukurillah, ma'an. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di sebuah gunung. Tahu semua, dia punya data semua. Otomatis data yang gaib pun dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat semuanya, hari ini saya ingin bersilaturahmi kepada salah seorang pengusaha. Menyimak beberapa pernyataan dari Allah Baib. Alhamdulillah, kali ini saya di Pondok Pesantren Unik Nusantara. Sahabatku, kali ini saya sedang berada di sebuah Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Alhamdulillah, syukurillah, ma'an. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik sahabat semuanya, alhamdulillah, campurasun dan campuracun. Padahal dulu 212. Itulah hebatnya Allah. Iya. Jadi begini sahabat semuanya, alhamdulillah, saya lupa menyampaikan selamat datang di Jawa Barat, Gus. Siap. Dan ini terkait masalah campuracun. Jadi alhamdulillah di Jawa Barat ini punya gubernur terpilih, yaitu Wah, keren. Kang Deddy. Kang Deddy, sip. Nah, jadi mungkin dengan terpilihnya Kang Deddy Mulyadi ini adalah salah satu rencana Allah juga kan. Betul. Karena sudah lama sekali di Jawa Barat ini, apa yang disampaikan Gus Ilyas ini, rindu akan bangkitnya budaya Sunda. Betul. Karena di budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini sangat variat, banyak sekali. Termasuk budaya bangreng terbangan. Kan saya juga bingung, Gus. Disebut budaya bangreng terbangan. Itu ada di Garut, Gus. Betul. Nah, dengan munculnya Kang Deddy ini sebagai gubernur terpilih, mereka sekarang untuk membangkitkan lagi yang namanya budaya di Jawa Barat. Nah, kemarin sebelum pemilihan banyak sekali serangan, fitnahan dan lain sebagainya kepada beliau. Cuman saya meyakini ini saatnya budaya di Jawa Barat bangkit. Betul, harus. Nah, terkait masalah gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, bagaimana tanggapan seorang Gus Fakih dari Jawa Timur terkait terpilihnya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur terpilih, sekaligus pesan untuk Kang Deddy Mulyadi, silahkan. Yang pertama tadi masalah campur racun. Saya sebagai orang Jawa, Bapak kakek Jogja, Ibu Madura, kami juga tersinggung. Karena bukan hanya Sunda yang dilecehkan, semua entitas kebudayaan juga dilecehkan, dan itu juga menjadi simbol bahwa mereka merasa lebih tinggi kebudayaannya, rasnya dan lain sebagainya. Saya yang dari etnis Jawa, yang juga campuran Madura, datang ke Sunda ini untuk menyampaikan salam takdim dari saudara muda kepada saudara tua. Karena yang ada itu Sundaland, bukan Javaland. Betul. Kalau kita nun sewu, kita mau sombong, nun sewu, ornamen bangunan situs peradaban manusia yang paling fenomenal, paling tua adalah piramid di Mesir. Betul. Tetapi ternyata piramid Gunung Padang yang ada di Tanah Pasundan 3 kali lebih tua usianya dibanding piramid yang ada di Mesir Kana. Secara arkeologis. Yang ngomong Profesor UI arkeolog. Ya, cari aja itu linknya Profesor Ali Akbar. Itu rajin sekali untuk itu. Dan harapan kami nanti pemerintah Presiden RI yang sekarang, di bawah Presiden RI sekarang Bapak Prabowo, nanti melakukan ekskavasi, kajian yang utuh agar peradaban Nusantara ini bangkit dengan bukti-bukti arkeologis yang nyata. Semacam itu. Kami berharap sehingga kemudian pelecehan-pelecehan kepada simbol-simbol Nusantara oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab harus bisa dihilang dan bisa dipidanakan. Kalau mau sombong, orang itu dilihat dari karyanya, bukan hanya omongannya, betul nggak? Sekarang saya tanya, negerinya para Habib di Yaman sana, di Hadramut sana, makmur mana sama Nusantara? Aman mana sama Nusantara? Maju mana peradabannya sama Nusantara? Meninggalkan negeri yang lebih kaya,
yang lebih besar, lebih jaya mana dibanding Nusantara? Mereka masih menggembala kambing dan tidak tahu mereka pindah dari mana. Mereka datang ke Yaman juga gak jelas asal usulnya, dan ngapain juga pindah ke negeri tandus gersang kalau nggak melarikan diri dan bersembunyi, entah berbuat kejahatan apa mereka di negeri sebelumnya. Bandingkan negeri Nusantara yang sudah membangun peradaban-peradaban luhur yang besar, yang hingga sekarang itu masih kokoh lestari, dan nilai-nilai ajarannya kita pakai sampai sekarang. Membangun negeri yang gemari paloh jinawi, negeri paling subur, paling makmur, dan menjadi negeri yang diimpikan untuk ditinggali oleh semua etnis bangsa. Tanpa Nusantara, Belanda tidak akan mungkin menjadi negara paling kaya pada zaman itu. VOC adalah perusahaan paling kaya di zamannya, yang kalau sekarang 20 perusahaan terbesar dunia, Apple, Amazon, dan lain sebagainya, itu digabung masih lebih kaya VOC di zamannya, karena mereka memonopoli perdagangan emas hitam, rempah-rempah, hasil bumi, hasil laut Nusantara pada zaman itu. Lah, kita bicara Yaman, kita bicara, oke lah, jangan Yaman, Hadramut, apa mereka sekarang? Hasilnya dari apa namanya peradaban mereka, peninggalannya, sekarang karya mereka apa di negerinya sana. Mereka di sana aja nggak diakui kok. Nah ini harus membuka mata kita. Kita harus bangga sebagai sebuah bangsa, sebagai pribumi Nusantara. Kita punya nenek moyang leluhur yang keren, yang adiluhung, yang luar biasa. Jejak apa namanya navigasi kita, navigasi laut kita 60.000 tahun silam. Gamelan ini menurut arkeologis itu 70.000 tahun silam. Mereka masih menggunakan kulit apa namanya kulit hewan ternak, kulit domba, menggunakan kayu, menggunakan dari apa namanya senar itu dari serat tumbuhan. Kita sudah bisa menempa logam, kita sudah bisa menempa batu meteorit yang titik didinya itu sangat tinggi di zaman itu. Jadi luar biasa. Jangan minder kita sebagai sebuah bangsa. Saya sepakat itu dengan Menteri Luar Negeri kita yang Mayor Purnawirawan Sugiono itu, didikan Pak Prabowo itu, ketika salaman dengan Xi Jinping tidak memungkukkan badan tapi menatap dan tajam dan tersenyum. Itulah pria Nusantara, gagah, tidak akan pernah menundukkan dirinya kepada semua bangsa asing, melemahkan diri ya, tidak akan merendahkan diri. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa, punya harga diri. Dan ini dengan terpilihnya Kang Deddy Mulyadi, nyambung ke yang kedua, saya sangat bangga dan bersyukur. Betul. Karena beliau orang yang teguh untuk berbicara kebudayaan Sunda. Beliau dalam narasinya itu, nenek moyang kita lebih alim, lebih soleh, sementara mereka tiap hari memuja-muja datuknya. Kita disuruh untuk mencium mereka, untuk menghormat mereka, sementara kita disuruh untuk membeli air mereka, air minum yang kemudian katanya didoain dan lain sebagainya. Kita ditipu dengan segala macam atribut, ternyata itu palsu. Kalau toh benar kalian Mbak Ali cucu Nabi, ini jelas melanggar ajaran Nabi dengan rasismenya, dengan ajaran kafa'ah sesatnya, dengan cerita-cerita hurafatnya. Ini jelas melanggar. Apalagi mereka dari segala sudut sejarah, kitab nasab, kemudian dari isbat, dari genetika, 4 hal mereka tidak bisa membuktikan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Jadi mereka melakukan kejahatan berlipat-lipat kali, dan naudzubillah min dzalik, saya nggak tahu nanti hukumnya di akhirat apa. Ngaku mimpi saja, ngaku mimpi apapun. Ada 3 dosa, 3 dosa yang mendekati syirik. Yang ini perbuatan remeh tapi dosanya mendekati syirik. Ngaku mimpi padahal tidak mimpi, terus kemudian sumpah palsu, terus ngaku-ngaku anaknya orang lain. Mereka ngaku mimpi Nabi, mereka ngaku-ngaku cucunya Nabi, terus kemudian mereka bersumpah palsu atas nama dalil-dalil, atas nama Allah dan Rasulnya, dengan cerita-cerita yang khurafat. Nggak tahu ini nerakanya taruh sebelah mana ini. Wallahu a'lam fi darkil aswali minan nar ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi begitu. Jadi saya sangat bangga, dan semoga podcast ini sampai ke Kang Deddy. Amin. Dan Kang Deddy mendukung penuh Laskar Pasundan Nusantara. Amin. Sebagai bagian dari Laskar Nusantara yang nanti kita akan bersatu padu dengan seluruh entitas etnis, lintas ras, lintas suku, lintas agama di seluruh Nusantara. Amin. Untuk bersatu padu kebangkitan Nusantara. Amin. Amin. Terima kasih Gus. Terima kasih Gus. Nah, menurut jenengan dengan terpilihnya Kang Deddy Mulyadi bagaimana? Ini orang Pati ini. Pati. Kalau saya pribadi ya, Sampurasun. Sampai. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi. Saya sebagai warga Jawa Tengah, saya sangat salut dan sangat mendukung. Semoga Kang Deddy
selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan keselamatan dunia maupun akhirat, dan selalu menjaga keutuhan NKRI. Amin, amin. Itu ya. Terima kasih Gus. Nah, baiklah. Kalau tadi kan terkait masalah Jatman ya. Campur racun tadi menurut Ya. para kiai gimana ini? Nah, terus kemudian ini mungkin harus ada yang disampaikan terkait terpilihnya Kang Deddy Mulyadi dari tokoh PCNU Kabupaten Ciamis. Silakan. Sampurasun Sampai. Haji Deddy. Selamat atas terpilihnya dan insya Allah akan segera dilantik. Mudah-mudahan segala program yang beliau sudah direncanakan bisa terrealisasi. Apalagi yang sudah kita ketahui bersama bahwa beliau itu sangat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan beliau dalam rangka menjaga kebudayaan. Saya pernah teringat akan sebuah harapan, yaitu dengan judul revolusi mental. Tapi sayang revolusi mental dengan marah-marah. Jadi revolusi mentalnya mau sebelah mana? Karena dari revolusi dan mental itu mesti ada sebuah pengkajian yang lebih komprehensif sehingga revolusi mental jangan marah-marah. Berarti nggak punya mental gitu. Saya tidak tahu itu urusan beliau. Yang kedua tentang Atau sakit mental. Yang kedua dengan istilah kebudayaan, saya sedikit memahami secara pribadi tentang kebudayaan. Kebudayaan itu akan timbul karena ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka tidak akan ada sebuah kebudayaan, apalagi yang bernilai tinggi. Kebudayaan yang sangat luhur. Mungkin peradabannya akan ada, karena peradaban itu bisa lahir karena awalnya dari tingkah laku manusia yang bersumber dari keilmuannya, tapi apabila sumber keilmuannya sangat di luar garis atau di luar norma, maka akan muncul peradaban yang jelek. Tapi yang saya harapkan dan saya melihat dari apa yang telah dan mungkin sedang dan akan diperjuangkan oleh Pak Gubernur Pak Haji Deddy Mulyadi tentang peradaban atau kebudayaan yang sangat adiluhung atau bernilai tinggi. Kebudayaan akan bernilai tinggi apabila didasari dengan keikhlasan, didasari dengan keilmuan yang baik, dengan pemahaman tentang sesuatu yang tidak hanya asal-asalan, sehingga bahasa sampurasun itu tidak akan diplesetkan menjadi campuracun. Yang mengucapkan sampurasun jadi campuracun itu saya yakin tidak punya kebudayaan dan mungkin tidak berbudaya. Atau juga bisa punya peradaban atau dia beradab, cuman beradabnya di luar, nggak tahu apa itu adabnya. Sebab kalau dikatakan tidak beradab atau tidak punya peradaban, kaum Nabi Lut juga punya peradaban, cuman peradabannya peradaban yang di luar LGBT. gitu, itu peradabannya jelek. Jadi Peradaban jelek sama dengan biadab. mana biadab. Gitu aja. Jadi insya Allah dengan niat yang lurus, pemahaman keilmuan yang komprehensif atau luas, diamalkan dengan ikhlas, kerja yang tuntas, kerja yang cerdas, dan kerja yang terorganisir dengan baik, insya Allah peradaban akan peradaban yang bernilai adiluhung, peradaban yang bernilai tinggi akan semakin jaya dan Jawa Barat akan semakin maju, insya Allah. Jadi mangga, mari kita bersama-sama dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam jurusan, karena mendidik atau menjadikan Jawa Barat yang beradab bukan tugas para ulama, bukan hanya tugas para ulama, bukan tugas hanya para pejabat, tapi seluruh komponen yang ada untuk saling bahu-membahu. Mudah-mudahan
tidak ada lagi kalimat diplesetkan dari sampurasun dengan campuracun. Itu sangat kurang beradab atau biadab Menyakitkan sekali saya. dan sangat menyakitkan sekali. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Dan para pendukung-pendukungnya semakin sadar, dan silahkan untuk kita saling mengintrospeksi. Barangkali karena manusia itu suka ada lupanya, suka ada salahnya, kenapa tidak kita untuk segera berbalik arah. Dari kemarin kita memuja-muja kepada klan-klan yang sangat merugikan kita, yang menghancurkan peradaban kita, yang menghina nenek moyang kita, dan sudah saatnya kita berbalik untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, mencintai para kiai, para ulama-ulama bangsa Indonesia yang sangat adiluhum, yang sangat luar biasa. Kalaupun mereka ada baiknya, itulah manusia ada baiknya. Kalaupun salah, mari kita maafkan. Mudah-mudahan yang berbuat kesalahan, yang sengaja membuat kesalahan, cepat-cepat bertobat dan mengakui kesalahan tersebut. Insya Allah. Baik. Majulah. Baik, aduh. Baik, terima kasih sahabat semuanya. Luar biasa obrolan kita ini ya, sambil ngopi bareng walaupun nggak ada kopinya. Kopinya di situ. Kopinya di situ. Ada banyak kok. Ada banyak. Jadi alhamdulillah sahabat semuanya, kita semakin tercerahkan oleh sahina guru-guru kita. Dan saya pribadi dari awal sampai akhir mungkin bisa saya simpulkan diantaranya tadi tentang Pancasila, tentang sanad, tentang nasab, tentang jatman, tentang gubernur terpilih. Maka saya simpulkan bahwa Indonesia adalah betul-betul negara yang sangat kaya akan budaya. Terus kemudian kalau kita lihat betapa kayanya Indonesia, dari mulai bahasa, suku, ras, dan lain sebagainya, semuanya itu adalah milik Indonesia. Saya pikir ternyata Indonesia ini adalah salah satu miniaturnya dunia. Apa yang ada di dunia pasti ada di Indonesia. Dan apa yang ada di Indonesia tak mungkin ada di dunia atau di negara lain. Itulah kekayaan kita. Dan kita lihat bahwa di Timur Tengah, dari mulai Arab sampai ke sana, bahasanya satu, yaitu bahasa Arab. Nah, satu bahasa berdiri di beberapa negara. Ada Mesir dan lain sebagainya di Timur Tengah. Betapa kita tidak bangganya di negara kita, satu negara berdiri beberapa bahasa serta berdiri beberapa ratus suku dan beberapa ratus budaya. Maka dari itu mari kita jaga bersama yang namanya budaya Indonesia. Mari kita jaga bersama sanad-sanad keilmuan Indonesia, jaga budaya, jaga sejarah. Mari kita sama-sama rapatkan barisan dengan Laskar Nusantara bersama kami. Mari kita rapatkan barisan untuk tidak memberi celah ruang kepada siapapun untuk memasukkan sejarah di negara kita. Terima kasih sahabat semuanya. Selalu benahi sholat kita dan selalu budayakan sedekah agar hidup kita semakin berkah dunia dan akhirat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sampurasun. Sampurasun. Rahayu. Rahayu. Astungkara. Astungkara.